Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Fira Akilatul Zahro dari kelompok 67 KKN tematik di Universitas Pendidikan Indonesia dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Andes Asep Mulyadi MPD. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips nih teman-teman tentang pembelajaran agar pembelajaran di rumah tidak membosankan dan terasa lebih menyenangkan di kala pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam tips-tips tersebut, kita akan mengulas beberapa fakta tentang pandemi COVID-19 ini. Makanya ikuti terus ya videonya. Saat ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama COVID-19. Peningkatan jumlah pasien terinfeksi virus COVID-19 ini dari hari ke hari sudah sulit untuk dikendalikan. Masyarakat membutuhkan suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintahan untuk menanggulangi permasalahan ini. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, China, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan pada Senin 2 Maret 2020 ada 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia, yakni perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan cepat dan menentukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing di mana semua kegiatan harus dibatasi dan warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Penerapan kebijakan social distancing ini jelas sangat berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup banyak, seperti kegiatan belajar mengajar yang terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal sebagai pembelajaran daring. Tidak hanya dari kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak kalangan yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh dikarenakan banyak di antaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Para pelajar kini diwajibkan belajar di rumah saja. Tetapi kebijakan ini sudah berlaku cukup lama. Tetapi masih juga banyak peserta didik ataupun orang tua yang mengeluh dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Seperti yang saya ketahui, saat saya melaksanakan KKN tematik di sebuah sekolah, hal tersebut benar adanya. Guru yang mengeluh karena penyampaian materi yang kurang maksimal atau siswa yang mengeluh dikarenakan banyak materi yang kurang dimengerti, dan orang tua yang kesulitan memfasilitasi anak dikarenakan perekonomian keluarga yang terbatas. Banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh guru, siswa, orang tua, dan lain-lain. Kini, para pelajar sudah banyak yang merasa jenuh, bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari guru ataupun dosen. Bahkan, keluhan tersebut bisa menjadi berkepanjangan hingga dapat mengakibatkan stres dan kematian.
Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa tips nih untuk kalian semua agar belajar di rumah terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Berikut ini adalah tips-tipsnya. Simak terus ya. Tips yang pertama yaitu sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur, tetapi justru belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Maka dari itu, pilihlah tempat duduk untuk belajar. Dan usahakan tempat duduk tersebut memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah dan tinggi dari posisi duduk kamu. Tips yang kedua yaitu sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Alat-alat yang mendukung pembelajaran biasanya bisa membuatmu mudah untuk belajar. Maka dari itu, jangan sampai ya alat-alat untuk belajar ini tidak kamu perhatikan sehingga dapat mengganggumu saat pembelajaran berlangsung. Tips yang ketiga yaitu pastikan koneksi internet baik. Ini sangat penting. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tidak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Tips yang keempat yaitu sediakan camilan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras banyak, meskipun secara fisik tidak banyak bergerak, tetapi belajar tetap menguras tenaga karena banyak berpikir. Supaya tetap semangat dan tidak kelelahan saat belajar, sediakanlah camilan secukupnya. Siapkan camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan berkalori tinggi lainnya. Tips yang kelima yaitu jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pastinya tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan tersebut bisa datang dari berbagai macam media seperti televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Tips yang terakhir atau yang keenam yaitu pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Ini penting nih untuk kesehatan matamu. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan dikarenakan dapat membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas belajar. Matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Nah, tadi adalah beberapa tips belajar agar tidak mudah bosan dan terasa lebih menyenangkan saat pandemi COVID ini. Pastikan kalian mengikuti beberapa tips tersebut ya, agar kalian lebih tetap semangat belajar dan tidak cepat jenuh. Walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik, maupun masyarakat yang masih belum siap menghadapi pembelajaran daring di tengah pandemi COVID ini, seakan-akan memaksa semua manusia harus melakukan segalanya di rumah saja.
Tetapi dengan kondisi teknologi yang saat ini sudah canggih, kita bisa memanfaatkannya dan bersiap untuk menyesuaikan diri dengan era yang baru ini. Jika dilihat dari perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Apalagi saat ini adalah saat kita di rumah saja dikarenakan pandemi COVID-19. Kita bisa lebih membuka mata lagi mengenai teknologi yang maju di era 4.0 ini. Selain itu, kita juga bisa jauh lebih aman dan sehat. Semoga tips-tips tersebut dapat memudahkan dan membantu kalian dalam pembelajaran ya. Saya Fira Akhilatu Zahro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.